Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan membahas tentang pameran, yaitu jenis-jenisnya. Kemarin kita telah membahas tentang pengertian pameran, fungsi dan tujuannya apa. Nah, sekarang kita maju ke depan membahas tentang jenis-jenis pameran yang akan diadakan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pameran, yang kedua jenis-jenis pameran, yang terakhir unsur pameran. Mungkin ini pertemuan ini hanya sebentar saja ya, karena saya lihat slide-nya hanya 10 slide saja dan materinya pun cuma 3 jenis-jenis saja. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan pameran tipe komersial ya. Tipe komersial ini biasanya pada pameran ini seniman bisa membuka penawaran khusus terhadap karyawannya dan tidak jarang yang membuka lelang. Biasanya kita pernah melihat di televisi-televisi ketika karya-karya orang terdahulu ingin menjual karyanya, itu biasanya diadakan penglelangan ya untuk menghasilkan uang. Maka itu dikatakan pameran komersial. Jadi misalkan kalian punya barang-barang atau karya-karya kalian ingin kalian lelang, berarti itu adalah pameran komersial ya. Siapa yang tertinggi silahkan membelinya ya, di atas yang paling tinggi. Kemudian yang kedua ada jenis pameran sosial. Tujuan sosial yaitu dengan menawarkan sebuah karya seni untuk dijual kepada penikmat yang karya tersebut. Salah satunya adalah ketika kalian melukis atau menggambar pemandangan, tiba-tiba ada pengunjung atau ada seseorang yang tertarik dengan gambar kalian, boleh buat, silakan dijual ya, atau diberikan hadiah juga tidak apa-apa, itu untuk sosial. Atau misalkan ada teman-teman kita yang lagi ulang tahun atau yang lagi sedih atau lagi bahagia, kita akan memberikan hadiah sebagai rasa sahabat ya, rasa hubungan persahabatan. Nah, itu adalah tujuan sosial. Untuk berdasarkan waktu penyelenggaraan, di situ ada 3 macam penyelenggaraan. Yang pertama periodik, yang kemudian insidental, yang ketiga permanen. Saya akan bahas tentang periodik dulu, yaitu sebuah pameran yang diselenggarakan secara berkala pada periode tertentu. Salah satunya adalah contoh saya sebagai seorang pengrajin sarung Samarinda atau khas Samarinda. Tiba-tiba ada pameran di Yogyakarta, saya akan mewakili kota saya, yaitu kota Samarinda, untuk masuk atau untuk ikut event ya, masuk event acara-acara pameran batik. Jadi saya mewakili kota Samarinda untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pameran, itu dikatakan periodik. Kemudian insidental merupakan jenis pameran yang diselenggarakan karena memang diperlukan dan pelaksanaannya bisa dilakukan kapan saja ya. Salah satunya kita jalan-jalan ya, jalan-jalan sambil membawa membawa karya kita
lalu kita tawarkan, ya, tawarkan itu salah satu eh, waktu penyelenggaraan insidental, ya, kapan saja, yang penting eh, bahan-bahan yang kita ingin jual atau karya-karya yang kita jual itu ada pada diri kita, kita kemana-mana pun bisa, mau sambil liburan ke pantai kita bisa menjual di sana, sambil di dalam kereta api juga bisa kita jual di sana, ya, itu namanya insidental. Kemudian permanen, ini permanen tidak apa namanya selalu terbuka, ya, selalu terbuka di mana-mana saja, welcome siapapun itu, tidak memandang suku dan budaya, tidak memandang warna kulit, ya, yang penting netral, ya. Maka permanen ini diadakan pada tempat yang tetap dan tidak akan berubah serta biasanya buka hampir setiap hari pada jam-jam tertentu. Salah satu contohnya adalah museum, ya. Museum itu bebas, ya. Apalagi untuk kalian-kalian yang masih sekolah itu bisa datang mengunjungi pameran-pameran di museum, itu dikatakan kegiatan pameran permanen. Ya, bagian B, pameran berdasarkan jumlah seniman yang tampil. Nah, di situ ada dua macam, ya. Ada tunggal, ada kelompok. Kalau misalkan kita ke seni musik, ya, itu ada solo, ada band, ya, grup band. Nah, karena kita membahas tentang seni rupa, nah, atau pameran, yaitu ada tunggal, ada kelompoknya. Nah, pameran ini diselenggarakan oleh satu orang saja. Biasanya hanya terdapat satu jenis karya seni yang ditampilkan. Salah satu contohnya kalian membuat satu karya yang Bapak tugaskan, itu adalah salah satu tugas tunggal atau pameran tunggal. Nanti ketika itu nanti saya undang kalian untuk ikut serta mengumpulkan karyanya lalu kita pamerkan, itu tunggal, ya, diingat. Kemudian yang kedua ada kelompok, ya, berdasarkan jumlahnya, yaitu kelompok. Pameran berdasarkan jumlahnya itu kelompok, ya, pastinya membuat suatu karya berkelompok, ya. Nah, itu perbedaannya. Biasanya pada jenis pameran ini akan ditampilkan banyak karya seni yang diciptakan oleh berbagai seniman, ya, berkelompok-kelompok, ya. Ada yang menggambar, yang suka menggambar makhluk, ada suka menggambar abstrak, ada yang bisa menggambar pemandangan, ya, dan sebagainya, itu terkumpul di satu kelompok, ya. Jadi tapi di ini bukan digabungan, cuma dipisah-pisahkan dulu. Di sini kelompoknya ini yang suka menggambar jenis makhluk hidup, ini kelompok B, lalu kelompok B ini suka atau seniman yang suka menggambar alam. Nah, itu akan dikelompokkan lalu kita pamerkan. Nah, itu, ya. Jadi diingat, pameran berdasarkan jumlah seniman yang tampil ada dua, ada tunggal, ada kelompok, ya. Selanjutnya yang C, pameran dilihat dari ragam jenis karya. Banyak sekali saya katakan, ada seni rupa 2 dimensi, ada seni rupa 3 dimensi, ada multidimensi, ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenisnya, yaitu ada 2 jenis, homogen dan heterogen. Nah, homogen ini merupakan penampilan satu jenis karya seni, hampir sama dengan tunggal, tapi itu kan apa namanya penciptanya, tapi ini pembuatannya, ya. Jadi pameran dimasukkan untuk menampilkan satu jenis karya seni. Misalkan si A ini membuat suatu gambar, bukan gambar patung, ya. Nah, satu patung lalu dipamerkan. Nah, sedangkan heterogen itu adalah jenis karya di pameran beragam jenisnya, yang bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Misalkan ada pameran desain, ya, ada motor, ada mobil,
ada becak, itu dipamerkan dikasih modifikasi ya. Jadi itu adalah heterogen. Selanjutnya ada jenis pameran karena faktor lainnya. Ada pameran retrospeksi, ada pameran desain. Saya bahas dulu tentang retrospeksi. Pameran ini merupakan jenis pameran yang merupakan turunan dari pameran perorangan. Biasanya pameran retrospeksi ini diadakan oleh perorangan. Nah, salah satunya adalah turun-temurun ya. Ketika ayahnya memang suka menggambar, diajarin tuh anaknya gini, itu namanya retrospeksi. Lalu kemudian dijual, diikuti dengan alur ayahnya. Karena ayahnya seorang seniman, otomatis juga akan anaknya juga ikut seniman jika anaknya mau ya. Itu makanya saya katakan adalah seniman itu adalah bebas ya. Kemudian pameran desain, pameran ini khusus untuk menampilkan produk, misalnya produk elektronik, kerajinan tangan, furniture, otomotif dan lain sebagainya. Ini sering kita lihat di TV-TV ya. Ketika salah satunya adalah pameran HP, ada iPhone 8, kemudian ditampilkan lagi setelah itu 2 tahun kemudian iPhone 10. Nah, itu ingin diperkenalkan dulu ya, kemudian dipamerkan sehingga nanti masyarakat bisa melihat, oh ternyata iPhone selanjutnya sudah terbit. Nah, itu dikatakan adalah pameran desain. Satu terakhir ini adalah unsur pameran. Ada 5 macam unsur pameran. Yang pertama unsur penyelenggara ya. Penyelenggara ini adalah memberikan, yang dibutuhkan adalah sumber daya manusianya. Karena apa? Karena kalau tidak ada sumber daya manusianya, tidak ada organisasinya, tidak ada panitianya, tidak ada pengurusnya, penyelenggara tidak akan diselenggarakan atau tidak ada kegiatan ya. Maka ada namanya penyelenggara atau keanggotaan. Kemudian unsur karya seni. Nah, setelah itu terbentuklah sumber daya manusianya, terbentuk anggota-anggotanya, atau terbentuknya panitia-panitia. Kita akan menyeleksi atau memanggil para seniman untuk berkumpul, untuk meminta karya-karyanya agar bisa ditampilkan atau dipamerkan di suatu tempat. Nah, yang ketiga unsur tempatnya. Nah, tempat inilah yang akan kita jadikan sebuah kegiatan, dikumpulkan karya-karya yang akan ditampilkan ya. Tetapi tempat ini juga harus indah ya, dibentuk dengan dekorasi-dekorasi yang baik ya. Kemudian unsur peralatan. Nah, unsur peralatan itu juga penting ya, sangat-sangat penting. Contohnya saja, misalkan ada peralatan-peralatan untuk bahan percobaan, atau bisa dikatakan diajarin untuk melukis seperti itu ya. Ada bahan-bahannya, ada peralatan-peralatannya. Sama halnya dengan tempat ya. Jadi peralatan itu penting untuk mendisplay atau mengatur masuk dan keluarnya alur pengunjung. Jadi tidak ada tumpukan atau tidak ada jalur-jalur yang bertabrakan. Yang terakhir adalah unsur pengunjung. Nah, unsur ini biasanya menjadi unsur yang dapat menunjang dari pameran tersebut. Untuk menarik pengunjung, tidak jarang para penyelenggara mengadakan tambahan secara acara seperti penampilan musik atau workshop, atau bahkan juga mengundang para ahli-ahli seni rupa, baik itu pelukis atau pemahat ya. Selanjutnya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.